kabarnya semuanya? Sehat gak? Ya. Sehat? Ya. Sukacita nggak? Ya. Kenapa? Sukacita nggak? Ya. Harus sukacita karena hari ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Betul. Tiap hari juga ketemu sih sebenarnya kalau adik-adik. Ini kan Tuhannya Setiap pagi berdoa. Pasti ketemu Tuhan Yesus setiap hari. Itu di belakang. Yuk, Kak Cica, gimana kabarnya? Baik dong. Kakak Priska gimana kabarnya? Baik, sukacita. Wah. Yuk, Kak Caca, kita mau mulai ibadahnya ya. Iya, kita Yuk mau adik-adik, mulai kita mau ibadah. mulai ibadah hari ini. Adik-adik semuanya sungguh-sungguh ya sama Tuhan ya. Ya. Yuk, kita mulai berdoa dulu kali ya Kak Caca ya. Dulu. Ayo, tutup matanya. Lipat tangannya. Kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kau mulai kumpulkan kami kembali di tempat ini, dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ayo diketik. Kita bangkit. Berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan. Ayo, tepuk tangannya. Gerak-gerak badannya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Aduh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Siapa yang merasakan sukacita Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing? Siapa yang merasakan sukacita dari Tuhan? Ayo nyanyinya lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Siapa adik-adik? Hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Nah, sekarang Kak Caca, kita mau naikin satu pujian lagi. Tapi kita mau menari untuk Tuhan. Ayo badannya digerak-gerakin adik-adik. Mana satu? Siapa yang mau menari? Aku mau nari Kak. Ayo nari buat Tuhan. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari.
daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bukan apa? Bukan menari seperti daun menari. Lagi jangan dengerin soalnya. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Ya lagi yuk. Kita mau nari tapi suaranya kenceng ya biar kakak denger. Oke? Kalau belum pakai gerakan minimal suaranya kedengeran dulu. Ayo. Oke? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Gimana penarinya? Tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Ku kan menari, bukan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Mau bersama? Saya bisa persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah-rumah yang mau memberikan persembahan, bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini atau scan QR di lokasinya ya. Ayo adik-adik kita mau berdoa, yuk angkat persembahannya di tangan kanan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya. terima kasih ya. Buat setiap Buat setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berikan sebentar kami mau berikan persembahan buat tempat ini. Segala kiranya Tuhan, Tuhan Engkau memberkati persembahan kami untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Segala kiranya persembahan ini dipakai untuk mempermuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Adik-adik, siapa di sini udah siap dengerin firman Tuhan? Oke, adik-adik, yuk sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Ya, kita mau sembah Tuhan. Ayo persiapkan hatinya, yuk tutup matanya dulu. Matanya, kita mau menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya adik-adik nyanyi lagu itu, adik-adik nyanyi sendiri ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik kita sembah dia yuk. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jadi adik ketupatannya lipat tangannya. Kita mau Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau berkati ya Bapak, Kau akan membawakan firman-Mu, Kau berkati firman yang akan kami dengar, biar kiranya apa yang Kakak berikan bisa kami tangkap dengan baik dan benar ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik. Shalom semua. Yang di rumah juga shalom. Yuk, semua kita mau dengar firman Tuhan. Siapa di sini asik dengar firman Tuhan? Saya. Perhatikanlah keadaanmu sekarang. Apakah benar adik-adik udah siap dengar firman Tuhan? Bisa duduk yang manis. Hormati Tuhan. Oke? Yuk, sekarang kakak mau tanya. Di sini siapa yang pernah memiliki perjanjian? Pernah nggak? Janji sama siapa? Kalau janji itu gini. Halo Kak Caca, kita janjian yuk makan di Gajah Mada. Wah, kira-kira itu janjian bukan namanya? Perjanjian bukan? Itu janjian nggak? Itu janjian, namanya janjian nih kita bertemu. Nah, di firman Tuhan hari ini itu ada yang dinamakan satu tempat yang dikatakan itu adalah tempat perjanjian, tabut perjanjian. Apa adik-adik? Ngerti tabut perjanjian itu apa? Ada yang mau tahu? Mau tahu nggak?
itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah dikatakan di situ Allah bertahta. Allah ada di tempat itu. Isinya itu waktu zaman Musa. Isinya apa? Di dalam kerubin itu, coba keluarin kerubinnya Kak. Di dalam kerubin itu isinya adalah 10 perintah Allah waktu Musa terima perintah Allah di atas gunung bukit. Nah, 10 perintah Allah itu ada di tempat itu adik-adik. Ada di dalam itu. Lalu ada mana dikatakan di situ ada tongkat Harun. Tahu apa itu tabut perjanjian? Yaitu di dalamnya ada perintah Allah. Dan di dalamnya dikatakan di dalam kerubin itu adalah dikatakan Allah hadir. Kalau hadir ada nggak? Kalau hadir kalian di sekolah, Joy hadir. Joynya ada apa di rumah? Ada di dalam sekolah. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Di tabut perjanjian itu, di tabut Allah itu, Allah bertahta di dalam kerubin itu. Dikatakan Allah semesta alam ada di dalam kerubin itu. Allah bertahta, Allah hadir. Nah, sekarang waktu itu tabut ini pernah diambil adik-adik. Pernah diambil. Ngerti nggak diambil? Berarti ada nggak sama kita kalau diambil? Nggak ada. Raja Daud tidak memiliki tabut Allah ini. Tabut Allah rupanya ada waktu itu diambil oleh bangsa Filistin. Dan ada sekarang di rumah namanya Bapak Abinadab. Siapa? Siapa Bapak siapa? Abinadab. Waktu itu Tuhan mau tabut Allah itu ada di bangsa Israel. Daud ngumpulin nih banyak orang-orang, pemimpin-pemimpin 30.000 disiapkan untuk ngambil tabut Allah ini ke tempat Bapak Abinadab. Lalu apa yang terjadi? Wah, dengan senangnya mau ambil tabut Allah, mereka memuji-muji Tuhan. Siapa di sini yang suka memuji-muji Tuhan? Tadi kakaknya ajakin memuji Tuhan, ada yang mainan tisu, ada yang mainan adiknya, ada yang bengong-bengong. Apakah kalian memuji Tuhan itu namanya? Bukan. Jadi waktu Raja Daud mau ambil tabut Allah, wah, Raja Daud ini memuji Tuhan, menyanyi dengan senang, dengan sukacita, bawa musik, alat musiknya waktu itu kecapi lah, gambus lah, alat musik yang dulu nggak ada keyboard, tapi semua alat musik dibawa, menari, menyanyi buat Tuhan. Jadi anak Tuhan harus suka memuji Tuhan. Siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Mau memuji Tuhan? Berarti minggu depan tidak ada yang memble-memble lagi ya nyanyinya ya. Semua senang, jangan mau fokus dengan yang lain. Fokuslah dengan Tuhan, di sini lagi ibadah, oke? Nah, sekarang apa yang terjadi? Waktu Daud memuji-muji Tuhan, wah Daud sampai nih ke rumahnya Bapak Abinadab. Wah, dia ambil tuh. Sudah disiapkan yang namanya apa adik-adik? Kereta. Keretanya ada nggak? Nah, kereta. Dinaikkan tabut Allah ini di dalam kereta adik-adik. Nah, Abinadab ini punya 2 anak. Namanya Usa dan Ahio. Lalu anaknya ini bantuin nganter adik-adik, nganter pergi nih, nganter tabut Allahnya naik ke sebuah kereta. Apa yang terjadi? Waktu berjalan Daud tetap memuji Tuhan. Semua orang-orang memuji Tuhan. Mungkin oh jalan serta Yesus. Mungkin ada yang kukan menari pujiannya. Apa yang terjadi? Si anak yang Ahio itu ada di depan, tapi yang namanya Usa itu berjalan di samping tabut. Ini tabutnya, dia jalan di samping tabut. Dia dengar, itu adalah tempat yang dikatakan tempat kehadiran Tuhan. Si Usa tangannya dia menyentuh tabut itu. Apa yang terjadi adik-adik? Dia terbakar, langsung ngapain tuh? Langsung tidak ada nyawanya. Kenapa? Kenapa? Mati. Zaman dulu itu mati adik-adik. Zaman sekarang itu masih anugerah. Nggak ada tuh yang main-main mati kan? Zaman dulu main dikit mati. Melanggar firman Tuhan mati. Menyentuh yang suci bukan haknya dia mati. Begitu juga dengan Usa. Sekarang adik-adik mau ayo kakaknya kasih nyanyi, nggak ada yang nyanyi, masih belum dihukum.
zaman dulu kalian tidak sungguh-sungguh masuk di gereja, kalian tahu ini adalah tempat kudus, kehadirannya Tuhan. Langsung pek, mau adik-adik seperti itu? Sekarang adik-adik nggak mati secara jasmani, tapi rohmu menjadi mati. Tapi kita nggak mau mati, kita harus jaga itu yang namanya roh Tuhan. Api Tuhan yang ada dalam hidup kita ini jaga. Kita memang ke ibadah, memang ke gereja, tapi rohmu tidak hidup. Karena apa? Sudah mati, main-main ibadahnya. Tidak mau nyanyi, tidak mau dengar firman Tuhan, nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti Usa, adik-adik mau seperti Usa. Kalau Usa mati di tempat, langsung tubuh dan jiwanya semua mati. Tapi kalau sekarang kakak kasih tahu masih zaman anugerah, nggak ada tuh orang nyuri langsung mati, nggak ada. Tapi ingat, rohmu jadi mati, apimu tidak menyala. Ingat ya, siapa di sini yang mau apinya tetap menyala? Suka memuji Tuhan, apinya tetap menyala. Adakah yang mau memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai roh Tuhan memenuhi hidup kita? Sampai api Tuhan terus menyala buat hidup kita. Jadi ayo adik-adik, jaga hidupmu. Apa yang terjadi? Usa langsung mati di tempat. Lalu Daud bilang gini, Tuhan, kok dia meninggal? Padahal kan dia akan membantu Tuhan membawa kereta tabut Allah loh ini loh. Daud sempat marah sama Tuhan. Tapi Daud ingat, oh iya, Tuhan mau kita tidak bermain dengan dosa. Tidak boleh bermain-main dengan tempatku kudus. Waktu ibadah tetap ibadah serius adik-adik. Lalu waktu itu Daud mulai gini, wah gimana caranya ya kalau tabut Allah ini disentuh orang, orangnya meninggal. Disentuh orang, orangnya langsung mati. Lalu Daud mulai gini, ini kan di Gad. Udah deh, aku titip aja deh di rumahnya Bapak, siapa namanya? Ada yang tahu? Obed Edom. Nah, ditaruhlah tuh tabut Allah di tempat Obed Edom karena dia pikir, waduh kalau dibawa ke Yerusalem berapa nyawa nih bisa mati nih. Kalau kalian tidak sungguh, padahal kalau kalian sungguh-sungguh itu banyak sesuatu yang Tuhan akan beri. Lalu apa yang terjadi? Waktu itu tabut Allah ditaruh di rumah Obed Edom, dikatakan Obed Edom dan keluarganya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan, karena dia serius sama Tuhan, karena dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya kehadiran Tuhan dia hormati, berkat Tuhan turun atas keluarga Obed Edom. Siapa dia yang sini mau diberkati? Peliharalah hadirat Tuhan, hormati kehadiran Tuhan. Jangan anggap remeh kehadiran Tuhan. Jangan anggap remeh, mana Tuhan yang nggak kelihatan tuh kan di sekolah minggu. Emang Tuhan kelihatan? Kalau kalian mau lihat, Tuhan bisa kasih lihat nggak? Bisa. Kalau kalian memang diizinkan Tuhan beli. Tapi kalau enggak, ayo rasakan kehadiran Tuhan waktu kalian serius. Waktu kalian sungguh-sungguh seperti Obed Edom ini. Dia diberkati Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Karena apa? Dia mengasihi Tuhan. Coba bilang, mengasihi Tuhan. Jaga api Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Maka berkat itu akan turun. Apa yang terjadi? Waktu dengar seperti itu, oh, keluarga Obed Edom diberkati Tuhan. Lalu Raja Daud mulai gini, saatnya harus tabut Allah ini datang ke Yerusalem, dibawa pulang sama Daud. Apa yang terjadi? Daud menyiapkan lagi. Waktu Daud menyiapkan lagi, Tuhan pernah berpesan di firman Tuhan. Maksudnya tabut ini harus diangkat, bukan diantar kereta. Jadi harus diangkat oleh manusia. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu Daud datang mengambil tabut Allah itu di rumah Obed Edom, apa yang terjadi? Waktu diangkut, bukan cuma diem-diem aja ngangkut gitu, tapi mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap nyanyi, nyanyinya sampai dengan tenaganya keluar. Mereka bersuka cita dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, ayo belajar dari Daud. Daud itu sangat sayang sama Tuhan. Dia suka sekali memuji Tuhan. Dia suka sekali menyembah Tuhan. Waktu itu, akhirnya tabut Allah bisa nggak nyampe ke Yerusalem? Sampai dengan diiringi sembah dan pujian Raja Daud dan seluruh pasukan yang ikut. Akhirnya Tuhan
membuat tabut Allah itu kembali kepada Daud. Dan di firman Tuhan dikatakan apa? Daud adalah raja yang diberkati. Karena apa? Hatinya dekat dengan Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan. Daud sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Dia benar-benar menjaga hatinya, menjaga api yang ada dalam hatinya, ada dalam hidupnya. Apinya tetap menyala, rohnya menyala. Kenapa? Roh Tuhan ada atasnya. Bukan seperti Usa tadi, langsung mati karena dia tidak menghormati tadi tabut Tuhan itu. Lalu kita juga harus saling mengasihi, memiliki api yang harus saling mengasihi. Mengasihi siapa? Sesama. Oh dia mah hitam kah, jelek, aku nggak mau mengasihi gitu. Oh dia ganteng kah, putih, mau mengasihi gitu. Enggak, semua orang kita harus kasihi. Lalu apa yang terjadi? Amanat agung Tuhan. Kalian tahu apa amanat agung Tuhan? Menyelesaikan pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Lalu Tuhan Yesus datang. Jadi, ayo siapa yang mau dipakai? Kalau mau dipakai menyelesaikan sama-sama amanat agung. Amanat agung itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang terakhir adalah menyelamatkan seluruh bumi agar mereka mengenal, percaya, terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Lewat hidup siapa? Hidup kita, hidup adik-adik nih semua nih. Itu bisa menyelesaikan, membantu kita sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan. Hidupnya ngapain? Tadi nggak bilang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, suka berdoa. Lalu yang kedua, menjaga apinya. Lalu yang ketiga, harus memiliki kasih kepada sama. Ya, harus memiliki kasih nih, kita saling mengasihi. Kalau si Ricardo nggak datang, halo Ricardo di mana kamu? Kata Joy, minggu kok nggak kelihatan. Itu namanya saling mengasihi, saling memperhatikan. Oh Yosef kemana? Oh ini kak berenang. Oh ke gereja dulu ya. Misalnya. Jadi dengar, harus sama-sama saling mengasihi sehingga kita bisa melakukan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Kalian tahu nggak apa amanat agung? Apa amanat agung? Perintah Tuhan agar semua orang di dunia ini diselamatkan. Genap. Oh jumlahnya sudah genap. Si Desi nakal, coret, ganti sama si Inem. Oh Jerdi baik, masuk surga, udah dicatat. Lalu apa? Udah jumlahnya genap, Tuhan datang, Tuhan Yesus datang. Tiba-tiba ada yang diangkat, tangtung, tinggal bajunya doang. Ada yang mati, dikubur. Kalian mau pilih yang mana? Itu Tuhan akan datang segera, itu benar. Makanya kita harus bersiap sih, ya sama-sama hidup, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jaga api Tuhan dalam hidup kita. Jangan kamu pikir kamu bermain-main lalu rohmu bisa hidup. Rohmu akan menjadi mati seperti Usa tadi. Rohmu harus hidup. Sama-sama mau? Semuanya mau adik-adik? Ayo sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ayo berdiri, kita semua berdiri yuk. Kakak mau lihat kalian benar cinta Yesus, benar sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kesukaannya suka berdoa, memuji menyembah Tuhan. Lalu apalagi? Bisa mengasihi sesama, satu dengan yang lain, boleh saling memperhatikan. Itu perintah Tuhan. Sehingga tabut Tuhan itu ada atas setiap kita. Kita diberkati Tuhan. Yuk, tutup matamu rapat-rapat. Yuk, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau bilang, saya mau cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Ayo yang sungguh-sungguh cinta katakan sama Tuhan. Ayo suaramu keluarkan. Ayo nyembah, ayo doa, ayo muji Tuhan. Katakan. Saya cinta Tuhan
dari tangan kanan naik ke atas, tangan kirimu taruh di dada. Ayo kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya cinta Tuhan. Ayo adik-adik sendiri katakan sama Tuhan. Ayo mau dipakai Tuhan. Ayo mau dipakai Tuhan untuk amanat aku Tuhan. Ayo menyalakan apimu, tetap menjaga apimu, api rohmu agar tetap menyala-nyala. Yang kesukaannya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Katakan saya cinta. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Dia dikatakan saya cinta. Ayo keluarkan suaramu yang terbaik untuk Tuhan. Katakan Tuhan Yesus saya cinta. Saya mau membuktikan bahwa saya cinta Tuhan. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini. Untuk banyak orang-orang Tuhan mengenal Engkau. Jadi adik angkat tangan kananmu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah dengar firman. Kami mau menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini, menyelesaikan amanat agung-Mu dan terus merindukan Tuhan hadir atas hidup kami seperti Raja Daud yang menginginkan tabut Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi ya. Terus setiap kami agar api kami, roh kami terus menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari matamu rapat-rapat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini. Kami percaya Engkau sudah melawat anak-anak. Kami rindu anak-anak dipenuhi dengan roh-Mu, anak-anak dipenuhi dengan kasih Tuhan, anak-anak dipenuhi dengan api-Mu yang menyala-nyala di dalam hidup mereka. Anak-anak boleh mengerti akan firman-Mu hari ini, untuk mereka hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini. Sebentar anak-anak-Mu akan pulang, Tuhan juga memberkati mereka. Kalau ada yang ikut Kids for Jesus juga, Engkau menyertai Kids for Jesus kami. Tuhan menolong, Tuhan firman-Mu tanamkan, bahkan mereka boleh Tuhan mempraktekkannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kesehatan, bahkan sekolah anak-anakku juga diberkati Engkau, orang tua anak-anakku diberkati Engkau, bahkan Tuhan pemerintahan bangsa kami juga diberkati Engkau, kota kami Jakarta diberkati Tuhan, presiden kami Tuhan diberkati Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk gembala-gembala kami Tuhan, mulai dari Pak Niko Tuhan, bahkan ketiga wakilnya, bahkan gembala kami di tempat ini Pak Hiskami Tarjo dengan seluruh keluarganya, bahkan wakilnya Pak Freddy dan keluarganya. Tuhan memberkati setiap mereka ya Tuhan. Engkau mengurapi, menolong mereka, mengurapi mereka, memenuhkan mereka dengan pewahyuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya berkata amin. Yeay. Ayat hafalan kita hari ini, Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. ya. Oke, semua bisa? Ayo kita mau ayat hafalannya dihafalkan. Oke, adik-adik. Oh adik-adik, setiap minggu kita ada Kids for Jesus setelah
ibadah selesai. Jadi adik-adik kami undang untuk datang beribadah di GBI Tanah Abang ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Dari pasukan Kristus 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye.